semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awali dengan Persija resmi pecat Carlos Peña. Persija Jakarta resmi berpisah dengan pelatih kepala Carlos Peña setelah 30 pekan kebersamaan di Liga 1 2024-2025. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis manajemen demi menyongsong perubahan positif di sisa musim ini. Persija butuh perubahan segera. Perpisahan dengan Carlos Peña menjadi interpretasi dari semangat perubahan itu. Dan bagi kami situasi ini adalah dinamika profesionalisme semata, ujar Direktur Persija Muhammad Prapanca dikutip dari Instagram resmi Persija. Langkah ini juga diikuti dengan ditunjuknya Ricky Nelson sebagai pelatih caretaker hingga akhir musim. Manajemen Persija berharap Ricky dapat memberikan efek positif dan mengangkat performa tim dalam sisa pertandingan. Selanjutnya kami menunjuk Coach Ricky Nelson sebagai pelatih caretaker hingga musim ini berakhir. Kami berharap sebagai nahkoda dirinya mampu memberikan efek positif bagi tim, kata Prapanca. Manajemen Persija bujuk STY jadi pelatih. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-hyung bisa dibujuk oleh manajemen Persija untuk mau kembali melatih musim depan. Apalagi Shin Tae-hyung yang sudah mengetahui kultur sepak bola Indonesia sehingga tidak akan terlalu sulit beradaptasi. Pemain-pemain kesayangannya pun kini berada di Persija seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman hingga Muhammad Ferrari. Selain STY, Persija bisa ambil opsi Luis Milla dengan pernah menjadi pelatih Timnas Indonesia. Persib cukup mudah baginya untuk beradaptasi bersama Macan Kemayoran. Selain itu, Luis Milla juga saat ini sedang menganggur hingga tidak akan terlalu sulit ketika ingin bernegosiasi. Diajar Bali, supporter PSIS desak manajemen berbenah. Kekalahan telak PSIS Semarang dari Bali United hingga skor 4-0 pada pekan ke-31 Liga 1 memicu kemarahan ratusan supporter yang datang langsung ke Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Para pendukung PSIS menilai manajemen tim tak kunjung berbenah dan berpotensi membawa klub turun kasta ke Liga 2. Kekecewaan supporter memuncak setelah 2 gol bunuh diri yang dicetak oleh Joao Ferrari pada babak pertama dan Ridho Syuhada pada awal babak kedua. Mereka kemudian meneriaki tuntutan keras kepada manajemen dari tribun selatan stadion. Beberapa supporter bahkan sempat memanjat pagar pembatas antara tribun ekonomi dan VIP sebagai bentuk protes. Asisten pelatih PSIS Semarang Muhammad Ridwan menyadari kekecewaan para pendukung dan menyampaikan permintaan maaf atas hasil buruk tersebut. Tiket Man United versus ASEAN All-Star belum habis, Malaysia amo Indonesia. Sejatinya pertandingan persahabatan Man United versus ASEAN All-Star diadakan di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Pertandingan ini bisa sangat menguntungkan bagi Malaysia. Stadion berkapasitas sebesar 85.500 kursi bisa menampung banyak fans dari berbagai negara Asia Tenggara lain, termasuk dari Indonesia. Namun siapa sangka dengan tak banyaknya pemain bintang Timnas Indonesia ikut memberikan efek samping yang begitu dahsyat. Fans sepak bola Indonesia yang terkenal sangat fanatik tak banyak yang antusias laga uji coba Man United versus ASEAN yang membutuhkan dana besar ini, bahkan tak seramai yang dibicarakan di media sosial. Mungkin inilah yang membuat Malaysia sempat membujuk beberapa bintang Timnas Indonesia seperti Kapten Timnas JICES hingga beberapa nama lainnya. Namun, pada akhirnya semua menolak, termasuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir demi bisa menjaga kondisi kebugaran. Pemain inti Timnas Indonesia yang akan melakoni 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni melawan China dan Jepang pada bulan Juni nanti. Jadi juru kunci PSS Sleman tekad berjuang hingga akhir. PSS Sleman akan berjuang sekuat tenaga hingga akhir demi selamat dari Liga 1 2024-2025. Pasalnya, mereka saat ini terdampar di posisi juru kunci. Liga 1 menyisakan 4 pekan lagi.
Dalam laga terdekat, PSS akan melawan PSM Makassar di Stadion Maguwoharjo Sleman pada Sabtu 3 Mei 2025 malam. Pelatih Peter Huistra menegaskan bertanggung jawab menjaga mentalitas para pemainnya kembali naik sebab mereka baru saja kalah 3-0 dari Persib Bandung pada pekan lalu. Itulah tugas saya di sini agar kekalahan di pertandingan kemarin tidak mempengaruhi mentalitas para pemain, kata Huistra dilansir dari laman resmi PT LIB pada Jumat 2 Mei 2025. Mark Klok, Persib datang ke Maluku untuk buat sejarah. Gelandang Persib Bandung Mark Klok punya ambisi tersendiri dengan timnya jelang melawan Malut United dalam lanjutan Liga 1 2024-2025. Dia ingin membuat sejarah bersama Persib Bandung. Duel Malut United vs Persib Bandung sendiri akan digelar di Stadion Gelora Kiraha, Ternate, Maluku United, Jumat 2 Mei 2025, pukul 19.00. Persib Bandung di ambang juara. Mark Klok akui Malut United bukan tim yang mudah untuk dikalahkan. Selain bertindak sebagai tuan rumah, Laskar Kiraha saat ini belum terkalahkan dalam 12 pertandingan terakhir. Tak ayal laga diprediksi berjalan sengit. Tapi kita datang ke sini untuk membuat sejarah. Dan semoga besok setelah 90 menit plus injury time, kita bikin sejarah untuk Bandung. Ini target kita untuk besok, ujar Klok di Stadion Gelora Kiraha pada Kamis 1 Mei 2025. Waduh, Persik Kediri larang bonek away ke Brawijaya. Salah satu fokus utama panitia pelaksanaan Penpal adalah memastikan keamanan baik di dalam maupun luar Stadion Brawijaya. Ketegangan mulai terasa usai keputusan mengejutkan diumumkan manajemen Persik Kediri. Supporter Persibaya Surabaya yang dikenal dengan sebutan bonek dipastikan tidak bisa hadir langsung mendukung tim kebanggaannya. Panpel secara tegas melarang kehadiran mereka di stadion kebanggaan warga Kediri itu. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya antisipasi potensi kericuhan yang bisa terjadi jika supporter kedua tim hadir kebersamaan. Kedekatan geografis Surabaya dan Kediri menjadi salah satu alasan kuat di balik keputusan kontroversial ini. Ketua Panpel Pertandingan Triwidodo mengungkapkan sistem penjualan tiket juga ikut diubah sebagai langkah pengamanan. Tiket pertandingan tidak dijual secara online seperti biasanya, melainkan hanya tersedia secara offline. Jangan pergi, bonek khawatir Rashid gabung Bayangkara FC. Supporter Perseba Surabaya, bonek mania tengah menyerbu satu di antara idolanya yang kabarnya masuk incaran tim promosi. Sosok tersebut adalah pilar asing Perseba Surabaya, Muhammad Rashid. Ya, belakangan ini santer beredar kabar bahwa Muhammad Rashid tengah masuk list belanja tim promosi Bayangkara FC. Bahkan rumor lain menyebutkan bahwa Muhammad Rashid tengah melakukan negosiasi dengan Bayangkara FC. Mengetahui hal itu, bonek mania langsung menyerbu Instagram milik Muhammad Rashid. Tak sedikit bonek mania yang bertanya kepada Muhammad Rashid soal rumor merapat ke Bayangkara FC. Dan beberapa bonek mania memberikan rayon maut agar Muhammad Rashid mau bertahan di Perseba Surabaya musim depan. Sinyal William Marsilio gabung Persib makin kuat. William Marsilio dipastikan tak akan memperkuat Arema FC pada musim 2025-2026. Kepastian itu didapat setelah William Marsilio mengucap salam perpisahan untuk Arema FC dan Aremania pada Rabu 30 April 2025. Baru-baru ini beredar kabar bahwa William Marsilio tengah berkomunikasi dengan beberapa klub papan atas Liga 1. Klub yang diprediksi tengah PDKT alias melakukan pendekatan dengan William Marsilio adalah Persib Bandung, mengingat Persibaya, Surabaya, dan Dewa United masih memiliki playmaker masing-masing. Playmaker asing. Persib Bandung melirik William Marsilio guna menggantikan posisi Tyrone Delpino yang selangkah lagi gabung ke Malut United. Ditinggal dua pemain asing, Arema FC punya market value terendah.
Arema FC baru saja mengakhiri kerjasama dengan dua pemain asing, William Marcelino dan Choi Bo-kyung. Kedua pemain ini kontraknya berakhir pada akhir April. 4 pertandingan terakhir Liga 1, Arema tidak lagi diperkuat dua pemain tersebut. Imbasnya bukan hanya berkurangnya skuad Arema, tapi juga mempengaruhi nilai pasar klub yang tercatat di situs transfermarket.com. Nilai itu didapat dari total nilai pasar para pemain. Kini nilai pasar Arema menjadi 41,63 miliar rupiah. Itu jadi yang terendah di Liga 1. Sebelumnya Arema ada di urutan 15 dengan nilai pasar total 52 miliar rupiah. Singoedan tidak memungkiri jika beberapa musim terakhir mereka melakukan penghematan karena finansial klub belum stabil setelah jadi tim musafir selama 3 musim. Dari informasi yang digali bola.com, dana untuk kontrak pemain Arema musim ini tidak terlalu mewah. Kontrak pemain asing masih di bawah 2 miliar rupiah. Sedangkan rata-rata pemain lokal tidak sampai menyentuh angka 1 miliar rupiah. Jadi bisa dibilang Arema sudah beruntung tidak berkutat di papan bawah musim ini. Highlight BRI Liga 1 dan klasemen sementara, Barito Putra yang berada di zona degradasi berhasil meraih 1 poin setelah menahan imbang Dewa United dengan skor 1-1. Sementara itu pesta juara Persib Bandung tertunda karena Maung Bandung kalah 1-0 dari Malut United lewat gol Wahyu Prasetyo. Di laga ini Sir Alves kartu merah ya. Dan berikut ini klasemen sementaranya, Persib masih di puncak klasemen diikuti Dewa United. Malut United menggeser Perseba di peringkat 3, tapi Perseba masih belum main ya. Ini kalau Perseba menang bisa naik ke peringkat 2. Di nomor 5 ada Bali United diikuti Persija Jakarta, poinnya sama, ditambal ketat oleh Borneo FC Samarinda. Dan nomor 8 ada Makassar dan 9 ada Biak. Beralih ke papan bawah nih, nomor 10 ada Arema FC, nomor 11 ada Persita Tangerang. Dua tim ini sudah dipastikan aman. Persik Kediri masih belum aman nih, was-was. Cuma butuh 1 kemenangan lagi. Kemudian Madura United belum aman, Persis Solo belum aman, Barito Putra apalagi Semen Padang, PSIS dan PSS Sleman masih bahaya sekali.